Perkenalkan, nama saya Daniel. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kehidupan rohani saya, di mana Tuhan sungguh luar biasa kasih setianya bagi anak-anaknya yang selalu mengandalkan kemurahan dan kuasa Tuhan. Diawali kehidupan saya bersama dengan kedua orang tua saya dibesarkan di kota Banyuwangi, di mana orang tua saya menikah. Beliau menikah dengan pernikahan yang tidak seagama. Jadi ayah saya dengan keyakinan Kristiani, ibu saya dengan keyakinan Islam. Perkembangan rohani saya sejak kecil, saya dididik dengan kerohanian secara Islam. Saya diajarkan mengaji, saya diajarkan kaidah-kaidah Islami. Perjalanan demi perjalanan waktu terus berlalu, di mana kehidupan pekerjaan ayah saya pada saat itu mengalami suatu musibah yang mana itu merupakan awal kasih Tuhan untuk menyatukan kami bertiga. Ayah saya bangkrut, dan ketika bangkrut, kehidupan rohani kekristenan ayah saya memang tidak seperti pada umumnya, yang mana rajin membaca Alkitab atau pergi ke gereja. Tetapi kekristenan atau pertumbuhan rohani kehidupan ayah saya hanya aktif jika pada bulan Desember dalam perayaan Natal. Nah, ketika mengalami kebangkrutan, di situ Tuhan tilik dan campur tangan. Tuhan mempunyai rencana besar di dalam kehidupannya. Secara akal pikiran manusia, orang akan berkata pada saat itu ayah saya mungkin terkena guna-guna, di mana daerah Banyuwangi khususnya orang mengenal ilmu hitam di sana. Ayah saya kesehariannya sebagai seorang notaris. Beliau tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan tanda tangan di dalam akte ataupun di dalam pekerjaannya, beliau tidak dapat melakukannya dengan baik. Bahkan ketika ada acara televisi mengenai acara anak-anak, beliau ikut menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Bahkan ketika orang berjualan balon lewat, beliau juga minta untuk dibelikan balon. Melihat kehidupan yang seperti itu, pastinya saya dan ibu saya sangat sedih. Kondisi yang seharusnya berjalan dengan normal, ayah saya harus melewatinya dengan sesuatu yang tidak pasti. Berjalannya waktu, ada rekan dari ayah saya memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang mana berbicara dengan ibu saya, mengatakan bahwa bagaimana kalau ayah saya dibawa ke gereja untuk didoakan, untuk bersama-sama rutin setiap pagi membaca Alkitab dan membangun mesbah doa. Karena ibu saya merasa hopeless pada saat itu, karena juga sudah mengandalkan atau mencari orang pintar, mencari kekuatan supranatural untuk penyembuhan, bahkan sampai mendatangkan orang yang memiliki kekuatan supranatural untuk menyembuhkan, tapi semua sia-sia. Nah, setelah hamba Tuhan itu membawa ayah saya untuk berada beberapa hari, sekitar semingguan yang saya ingat itu ya, setiap pagi baca Alkitab, berdoa. Bahkan hamba Tuhan tersebut berpuasa untuk meminta kuasa Tuhan campur dan tilik tangan. Puji Tuhan saudara, kuasa Tuhan, kuasa darah Kristus sungguh luar biasa, yang mana mungkin orang mengenal atau melihatnya itu
kekuatan santet atau kekuatan apapun yang secara ilmu hitam, mungkin orang akan mencari kesembuhan itu secara akal pikiran manusia. Tapi luar biasa kuasa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Pada saat pasca kesembuhan dari ayah saya pun mendengar suatu suara, 3 harus jadi 1. Beliau pun sempat bingung apa makna dari suara 3 harus jadi 1. Kehidupan kami, khususnya saya dan ibu saya, tentunya pada saat itu juga seperti biasa menjalankan aktivitas kerohanian secara Islam. Kami rajin melakukan sholat 5 waktu, bahkan setiap hari Minggu saya juga mengaji, karena setiap hari Minggu juga saya dikursuskan untuk mengaji oleh orang tua saya. Hingga pada titik di mana Tuhan kembali memiliki rencana besar bagi keluarga kami. Di saat papi atau ayah saya sudah mengalami kesembuhan, saatnya Tuhan menjamah atau memanggil ibu saya. Di suatu malam, ibu saya terbangun karena merasakan sebelah tangan kanannya itu sakit yang teramat sangat. Jadi mengalami suatu bentol-bentol dan dirasa sangat panas. Hanya dialami oleh ibu saya di malam hari saja. Bahkan setelah bangun di pagi hari dan beraktivitas hingga petang malam hari, tidak mengalami kesakitan seperti yang dirasakan di malam harinya. Nah, itu berlangsung berkisar sampai semingguan kalau nggak salah pada saat itu. Melihat kondisi istrinya yang mengalami atau merasakan kesakitan setiap malamnya, ayah saya memberanikan diri untuk menyampaikan atau berkata dengan ibu saya, menawarkan, mau nggak kalau supaya kamu sembuh, kamu didoakan dengan pendeta saya. Nah, karena berpikir daripada mengalami sakit setiap malam, ibu saya mengiyakan untuk mau didoakan oleh Pak Pendeta. Dipanggillah pendeta yang sudah saya ceritakan tadi, menghantar atau mendampingi masa kesembuhan ayah saya untuk datang dan berbicara dengan ibu saya. Saya hanya melihat, waduh, ini kok kenapa harus dipanggilkan seorang pendeta ya? Kan saya dan ibu saya pada saat itu memang keyakinannya tidak keyakinan secara Kristen. Tapi saya pada saat itu merasa, ya sudahlah, karena mungkin ya itu tadi, saya nggak ikut mengalami kesakitan yang dialami oleh ibu saya. Hasil dari pembicaraan antara ibu saya dan pendeta yang datang itu memberikan kesimpulan yang mana ibu saya bercerita ke saya bahwa ibu setelah berbicara dengan Pak Pendeta juga tadi sudah mendoakan, ibu mengambil keputusan ikut atau menjadi Kristen. Wah, saya pada saat itu sangat marah, saya berontak, saya nggak terima pada saat itu dengan keputusan yang diambil oleh ibu saya. Saya bilang, wah, ibu ini murtad, ibu ini gimana sih? Kenapa sih? Ya saat itu saya sangat emosional karena ya saya tentunya tidak terima dengan kondisi atau keputusan ibu saya yang pada saat itu mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Saat beliau berdua kembali dikukuhkan pernikahannya, saya berontak,
Saya gak mau untuk bertemu dengan pendeta, bahkan jemaat yang memang sengaja hadir untuk sama-sama mendoakan kembali pengukuhan pernikahan orang tua saya secara Kristen. Saya sangat kecewa pada saat itu. Saya akhirnya bercerita dengan guru ngaji saya. Kebetulan guru ngaji saya ada 2 orang. Saya bercerita tentang keputusan ibu saya untuk mengikut Tuhan. Wah, guru ngaji saya pun juga wanti-wanti, juga mengingatkan jangan sampai ya Mas Yogi untuk ambil keputusan seperti itu, sebab yaitu tadi hijrah atau percaya atau pindah agama itu murtad, itu sesuatu yang nantinya mendatangkan malapetaka atau musibah. Ya, saya jawab seperti itu. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan tidak hanya memiliki rencana besar untuk ayah dan ibu saya, Tuhan pun memiliki rencana besar di dalam kehidupan saya. Hingga pada suatu malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya berjumpa dengan sosok seorang laki-laki berjubah, dan saat itu saya bertanya, "Siapa kamu?" "Aku Yehova. Jika kamu ikut aku, kamu akan bahagia." Saya belum sempat untuk bertanya atau mengatakan apa setelah itu, tapi tangan pria tersebut menggandeng saya dan kami berjalan berdua hingga kami menemui di hadapan kami berdua ada semacam kelambu atau vitrase gitu ya. Kami berdua tembus di situ dan sosok pria itu bilang, "Di sini tempatmu." Setelah saya mengalami mimpi itu benar-benar saya merasakan seakan-akan memang kejadian yang sebagaimana mestinya, dan saya bangun. Saya bilang, "Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Saya mimpi apa ya?" Hingga saya mengalami sesuatu yang saya pikir pada saat itu suatu mimpi atau pengalaman mimpi yang sangat buruk. Setelah saya terbangun, saya ke kamar mandi. Saya mengambil air wudhu untuk saya berniat untuk melakukan sholat tahajud. Tapi apa yang saya rasakan sesuatu sangat berbeda. Setelah saya ambil air wudhu, saya akan melakukan niat sholat tahajud. Mulut saya untuk berkata-kata lafaz atau mengatakan kalimat yang seperti biasanya dilafalkan di dalam urutan sholat tahajud, saya tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan pada saat saya Allahu Akbar, setelah itu saya harus melanjutkan beberapa kalimat itu, saya tidak bisa mengatakan satu kata pun. Saya berpikir, waduh, ada apa ya dengan saya? Saya kembali wudhu, ambil air wudhu. Mungkin saya berpikir, waduh, ini harus diusir nih si setan ini. Kenapa kok saya tidak bisa melakukan ibadah sholat tahajud pada saat itu? Saya ingin membaca ayat kursi. Mungkin saudara tahu bahwa ayat kursi biasa dibaca untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk ya, setan-setan atau apalah istilahnya. Tapi herannya juga, saat itu juga saya tidak bisa berbicara apa-apa. Waduh, ada apa ya? Ya setelah itu saya nggak ambil pusing. Ya udahlah, mungkin itu merupakan mimpi buruk bagi saya. Setelah itu saya kembali tidur. Pagi harinya saya rutin azan subuh, saya juga melakukan sholat subuh, dan kegiatan sholat 5 waktu saya tetap saya lakukan setiap harinya. Tapi pada saat bangun dan saat ingin ketemu dengan papi setelah beliau doa pagi, saya kaget dan teramat sangat kaget karena melihat ada lukisan, ada potret. Pada saat itu saya menyebutnya Nabi Isa alaihi salam ya,
loh, kok sosok pria yang saya temui mukanya seperti ini? Apakah ini? Saya sampai, iya, astagfirullahaladzim, ini orang yang ada di dalam mimpi saya. Dan ya sudahlah, saya berpikir ya mungkin mimpi bunga tidur. Saya kembali aktivitas rutinitas saya kembali sekolah dan sebagainya. Malam harinya aneh yang saya rasakan untuk mimpi kedua kali dengan urutan jalan cerita mimpi seperti mimpi saya di hari pertama. Saya ketemu sosok pria tersebut lagi, dan yaitu tadi saya bertanya siapa dia. Dia bilang Yehova. Tangan saya digandeng, diajak, dan yaitu tadi fitrase itu memisahkan, atau yaitu tadi dari yang saya gelap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, saya tidak menemukan titik terang atau sinar. Setelah ketemu sosok pria itu, justru yaitu tadi sekitar saya menjadi terang. Pengalaman mimpi saya seperti ini saya alami selama 3 kali berturut-turut, dan setelah apa yang saya alami, saya bangun, saya melakukan sholat tahajud, saya membaca ayat kursi, itu pun tidak bisa saya lakukan sebagaimana yang harus dilakukan. Hingga perjalanan kehidupan saya pada saat itu, saat sekolah, saya seperti orang yang sedikit dibilang ya linglung atau yang nggak dapat konsentrasi, karena saya selalu terpikir, selalu terngiang-ngiang, selalu teringat dengan mimpi perjumpaan dengan sosok pria tersebut. Hingga saya ketemu dengan adik papi saya yang kebetulan tinggal di kota Glenmore. Kebetulan juga rumah Glenmore tersebut karena ditanamin pohon-pohon buah-buahan, lagi berbuah lah, ada durian dan sebagainya. Pada saat itu saya izin ke ayah dan ibu saya untuk saya ke Glenmore. Ketika saya berjumpa dengan tante saya, tanpa sengaja saya menceritakan semua apa yang saya alami lewat mimpi-mimpi saya. Saya ceritakan gimana bertemu sosok pria, dia ngomongnya Yehova. Setelah itu saya juga sholat dan sebagainya. Saya ceritakan semuanya. Dan respon dari tante saya yang membuat saya juga, ya, tante saya berkata, puji Tuhan, 1001 orang ditemui Tuhan melalui mimpi. Waduh, pikiran dan hati saya, kenapa saya harus bicara seperti ini, kenapa saya harus bercerita seperti ini ke tante saya? Karena sebelumnya, karena papi sudah membenahi kehidupan rohaninya, sudah sembuh, mengalami kesembuhan. Ibu saya juga, beliau juga sudah mengambil keputusan untuk percaya Tuhan. Sampai ayah saya pernah berkata, kenapa sih anaknya ayah saya kan cuma kamu, maksudnya anak saya kan cuma kamu. Nah kalau saya meninggal terus gimana? Ya saya pada saat itu saya jawab, kan ayah punya saudara, ya otomatis saudara-saudara ayah lah yang nantinya secara agamawi melakukan persemayaman atau penguburan. Saya bicara seperti itu. Ayah saya pun sedih karena merasa, ya kebetulan saya juga anak tunggal, jadi beliau sedih karena ya kenapa anaknya tidak jadi Kristen juga pada saat itu. Dan ibu saya mengingatkan ayah saya, kalau kamu ingin anakmu masuk Kristen atau percaya Tuhan, jangan dipaksa, tapi doa. Karena di saat berdoa, di mana perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat doa, itulah Tuhan akan jawab setiap doa-doa itu. Nah, itu tadi
menyambung cerita saya, menyampaikan cerita ke tante saya merasa kesal. Waduh, kenapa kok saya harus bercerita ke tante saya? Akhirnya saya kembali ke rumah, aktivitas setiap harinya seperti biasanya. Sebulan kemudian, mungkin tante saya bercerita ke abangnya, ke ayah saya tentang mimpi yang saya alami. Dan suatu hari ayah saya memanggil saya, "Yok, coba kesini." Gitu. Ayah saya bicara, "Saya sudah tahu semua, atau saya sudah dapat cerita apa yang kamu alami lewat mimpimu." Waduh, saya pada saat itu juga istilahnya juga malu, juga ya campur aduk lah, karena saya pada saat itu memang menolak untuk saya menjadi Kristen. Saat itu juga ayah saya bilang ke saya, "Bagaimana? Kamu mau dipanggilkan Pak Pendeta?" Nah, anehnya saudara, saat ayah saya, ibu saya, sebelumnya saya sangat menolak, saya sangat anti dengan si Pak Pendeta tersebut. Saat saya ditawari untuk, "Mau kamu saya panggilkan pendeta?" Saat itu saya jawab, "Ya, saya mau." Nah, saya juga pada saat itu, waduh, kenapa mulut saya jawab saya mau ya? Akhirnya Pak Pendeta itu datanglah dan menyapa saya, "Hai Yogi." "Oh ya Pak Pendeta." Padahal sebelumnya saya sangat ketus, "Ngapain Pak Pendeta kesini? Sorry ya, kalau mau kristenisasi sama saya, maaf, saya nggak bisa. Kalau sudah bisa ambil mami, ibu saya ya utus saya nggak bisa." Saya bilang gitu. Nah, setelah bercerita bahwa sosok di dalam mimpi yang saya alami itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pak Pendeta pada saat itu tidak bercerita tentang bagaimana firman Tuhan, tapi beliau bercerita bahwa ini loh, kamu harus secara pikiran, secara hati, secara jiwa harus melihat rencana Tuhan itu luar biasa loh. Karena bangkrut, karena papi saya mengalami yaitu tadi seperti anak kecil dan sebagainya, itu awal Tuhan mempunyai atau memiliki rencana besar bagi keluargamu. Dan mungkin ayah kamu bercerita bahwa 3 harus jadi 1. Ya ini Tuhan punya rencana menyelamatkan ayah saya, ibumu, dan saat ini jika kamu bersedia, kamu pun akan diselamatkan juga. Nah, memang firman Tuhan yang menyatakan barang siapa dalam satu rumah satu diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga saya pada saat itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, baik Pak Pendeta, kalau memang ini rencana Tuhan, baik, saya terima. Tapi setelah beliau pulang, Pak Pendeta itu pulang, pada saat saya mau tidur, rupanya ayah saya ini menaruh satu buah Alkitab di salah satu shelving di meja belajar saya, di mana di meja belajar saya itu saya taruh juga Al-Quran, hadis, beberapa terjemahan yang saya taruh di shelving meja belajar saya. Nah, otomatis ketika saya tidur, saya melihat ke kanan Al-Quran dan hadis, saya lihat ke kiri, saya lihat Alkitab. Waduh, ini ayah saya ini luar biasa, membuat saya mungkin pada saat itu ya sudah membuat supaya pikiran saya juga mantap untuk mengambil keputusan. Tapi rupanya
hari lewat hari, saya masih tetap melakukan rutinitas saya secara Islami, yaitu saya masih melakukan sholat, saya masih ngaji di hari Minggunya, sampai saya akhirnya sampai pada satu titik di mana saya harus mengambil suatu keputusan, apakah saya menjadi Kristen dan atau saya tetap menjadi seorang Muslim. Nah, di sini saya berdoa secara bahasa Indonesia. Saya pada saat itu saya bilang, karena kebetulan juga saya juga sekolah di sekolah Katolik, jadi paling tidak doa secara orang Kristen saya tahu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau panggil menjadi seorang Kristen, mantapkan hati saya. Dan jika kalau saya tetap di keyakinan saya sebagai seorang Muslim, ya biarlah saya mantap di keislaman saya. Tidak mudah, saudara, karena saya masih dalam pergumulan, saya masih emosi. Di satu pihak teman-teman gereja, ayah dan ibu saya mulai datang untuk mengajak kebaktian dan sebagainya. Di satu pihak setiap minggu saya masih harus mengaji dan sebagainya. Apalagi kebetulan ada sepupu yang memang tinggal bersama dengan keluarga kami. Setiap pagi beliau setel lagu-lagu rohani. Di situ mengatakan haleluya, puji Tuhan. Saya pun kesel. Kenapa sih? Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Pada saat itu juga saya merasa tidak nyaman, karena ngapain sih harus sampai sebegitunya gitu. Hingga setahun, ya, lebih kurang 1 tahun, saya mengalami masa-masa di mana saya mencari diri saya, keberadaan diri saya harus bagaimana. Hingga suatu pagi hari saya bangun, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Nggak tahu, pada saat itu saya merasa, kamu Kristen, kamu Kristen, kamu Kristen. Setelah saya mengalami suatu keyakinan seperti itu, saya bangun, saya lipat sajadah saya ambil itu Al-Quran dan kumpulan hadis yang saya punyai, saya simpan, saya masukkan dalam satu dus. Hingga saatnya saya memberanikan diri ke ayah saya bahwa oke, saya mau dibaptis. Nah, wah, sukacita saya lihat dari raut wajah ayah saya, ibu saya juga demikian. Hingga saya hari minggu depannya saya dibaptis. Jadi karena berita itu akhirnya didengar oleh pendeta, dan karena mungkin pada saat itu berpikir supaya tidak saya ragu-ragu atau gimana, kata kesasi itu pun dilakukan seminggu itu, dan akhirnya minggu itu saya dibaptis. Minggu dibaptis, kebetulan saat saya dipanggil untuk nama saya dipanggil untuk masuk di kolam baptisan, terdengarlah azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, hati saya kembali lagi bergejolak, ya. Aduh, ini benar apa enggak ya, keputusan saya untuk menjadi Kristen ini benar atau tidak ini. Nanti kalau saya masuk Kristen, murtad, musibah saya alami, segala sesuatu yang tidak saya ini alami, waduh gimana. Nah, pada saat saya maju masuk untuk ke kolam baptisan, saya waktu itu masih menyebut Nabi Isa. Saya sampai lupa, wah ya, saya harus menyebutnya dengan sebutan Tuhan Yesus. Saya bilang, saat ini saya mengambil keputusan, saya mengikut Engkau, jadi segala sesuatunya tanggung jawabmu ya Nabi Isa, tanggung jawabmu ya Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Saya pasrah total, saya nggak tahu lagi harus bagaimana, saya pokoknya menyerah. Sampailah saya dibaptis.